Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami momen dalam hidup di mana kita sulit memahami rencana Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita berkata, "Tuhan, mengapa aku harus begini? Mengapa aku harus melewati ini?" Hari ini kita akan belajar dari pengalaman Petrus, seorang murid yang begitu dekat dengan Yesus, namun pernah menolak rencana Tuhan karena terasa terlalu sulit diterima. Dari kisah ini kita akan menemukan bahwa ada pelajaran-pelajaran yang memang sulit, tetapi justru di sanalah iman kita dimurnikan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan pagi ini untuk duduk diam di hadapan-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Walaupun ada pelajaran yang sulit, kami mau belajar untuk percaya, tunduk dan taat. Urapi hamba-Mu dan setiap pendengar, supaya firman ini boleh hidup dan bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita pagi ini yaitu pelajaran yang sulit, terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat konteks ayat ini. Kita bisa melihat beberapa ayat sebelumnya. Petrus baru saja membuat pengakuan iman yang luar biasa. Dia berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus memuji Petrus karena jawaban itu bukan datang dari manusia, tetapi dari Bapa di surga. Namun, hanya beberapa saat kemudian, ketika Yesus mulai menjelaskan bahwa ia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga, Petrus langsung menolak. Ia bahkan menarik Yesus ke samping dan berani menegurnya. Inilah pelajaran penting bagi kita. Manusia bisa sangat rohani di satu saat, tetapi sangat duniawi di saat lain. Kita tahu bahwa Petrus mengasihi Yesus, tapi kasihnya bercampur dengan cara pikir manusia. Ia tidak bisa menerima bahwa Mesias harus menderita. Mari kita belajar 3 hal dari pelajaran yang sulit ini. Yang pertama, seringkali kita sulit mengerti rencana Allah. Bagi Petrus, Mesias seharusnya datang sebagai raja yang berkuasa, mengalahkan musuh, memulihkan Israel, dan membawa kemenangan. Baginya, penderitaan tidak masuk akal. Tetapi rencana Allah berbeda. Justru, melalui penderitaan Yesus di kayu salib, kita menerima keselamatan. Rencana Allah lebih tinggi daripada rencana manusia. Saudara, bukankah kita juga sering tidak mengerti jalan Tuhan? Ketika kita berdoa, doa kita tidak segera dijawab. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika jalan hidup tidak sesuai harapan, kita seringkali berkata, "Tuhan, kenapa begini?" Tetapi firman Tuhan mengingatkan pada kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangannya bukan rancangan kita. Walaupun sulit dimengerti, rencana Tuhan selalu membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, seringkali kita sulit melepaskan kendali. Petrus berkata kepada Yesus, "Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Seakan-akan Petrus berkata, "Aku akan memastikan itu tidak terjadi. Aku tahu cara yang lebih baik." Betapa sering kita juga begitu. Kita ingin hidup berjalan sesuai kendali kita. Kita berdoa, tapi sebenarnya kita ingin Tuhan mengikuti skenario kita, mengikuti keinginan kita. Kita sulit menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan.
Namun, iman sejati adalah ketika kita belajar berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Aku tidak mampu, tapi aku berserah. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku." Itulah yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, sulit taat pada jalan yang berat. Yesus menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Saudaraku, kenapa teguran itu begitu keras? Karena ucapan Petrus bisa menggoda Yesus untuk menghindari salib. Tetapi Yesus tahu, tanpa salib tidak ada keselamatan. Demikian juga kita. Taat kepada Tuhan tidak selalu berarti jalan yang mulus. Kadang taat berarti tetap percaya, meskipun doa belum dijawab. Kadang taat berarti tetap melayani, meskipun hati sedang terluka. Kadang taat berarti memikul salib dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Saudara, bayangkan seorang pasien yang sakit parah. Dokter berkata, "Anda harus dioperasi." Tentu pasien itu ketakutan, karena operasi akan menimbulkan rasa sakit, ada luka, bahkan masa pemulihan yang panjang. Dari sudut pandang pasien, operasi itu menyakitkan dan menakutkan. Tetapi dokter tahu yang lebih baik. Dokter tidak ingin menyakiti, tetapi justru ingin menyelamatkan. Melalui operasi yang berat itu, nyawa pasien bisa diselamatkan. Demikianlah Tuhan. Ia bekerja dalam hidup kita. Kadang pelajaran dari Tuhan seperti operasi bagi jiwa kita. Menyakitkan, membuat kita bertanya-tanya, bahkan meneteskan air mata. Tetapi di balik itu, Tuhan sedang menyelamatkan kita, membentuk iman kita, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih indah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Petrus yang begitu mengasihi Engkau, tetapi seringkali tidak mengerti rencana-Mu. Begitu juga kami ya Tuhan. Kami sering sulit memahami jalan-Mu, sulit melepaskan kendali, bahkan sulit taat ketika Engkau membawa kami melewati jalan yang berat. Tetapi hari ini kami mau belajar percaya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik. Kami percaya bahwa sekalipun jalan itu sulit, Engkau ada bersama kami. Tuhan, tolong setiap hati yang mendengar firman ini. Bagi yang sedang menghadapi pergumulan, kuatkan mereka. Bagi yang sedang sakit, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang lemah, berikan mereka pengharapan yang baru. Dan bagi kami semua, tumbuhkan iman yang teguh, supaya kami tetap setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pelajaran dari Tuhan memang sering sulit. Tetapi percayalah, sama seperti operasi yang menyakitkan namun menyelamatkan. Demikianlah rencana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan menyerah, tetaplah taat, karena di balik setiap pelajaran yang sulit, ada berkat dan kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.